Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Betari Putri Wafita dari Offering C akan mempresentasikan tentang ide bisnis startup yang bernama Kode Jahit. Yang pertama ada permasalahan. Dalam menentukan suatu ide bisnis bisa dilihat dari permasalahan di kehidupan sehari-hari. Salah satu permasalahan dapat dari sisi konsumen maupun produsen pastinya akan berbeda. Di mana di sini saya akan menyampaikan permasalahan dari sisi penjahit dan pemesan jahitan atau sisi konsumen. Tepatnya, sekarang profesi sebagai tukang jahit bisa menempati peringkat keberapa saat momen-momen tertentu. Contohnya seperti bulan suci Ramadan, di mana menurut riset, pada saat bulan suci Ramadan, penjahit akan mendapatkan omset yang lebih tinggi dari momen yang lainnya, dikarenakan banyaknya permintaan konsumen untuk menggunakan baju baru pada saat Lebaran. Tetapi, apakah di luar momen tersebut, para penjahit akan mendapatkan kesejahteraan yang secara tetap? Apalagi saat ini dengan adanya pandemi COVID-19 membuat banyak penjahit pasar tutup dan mengharuskan untuk bekerja dari rumah. Sehingga kita sebagai konsumen itu juga harus tetap di rumah karena sesuai dengan regulasi pemerintah. Nah, permasalahan akan berdampak pada sisi penjahit maupun pastinya sisi konsumen. Di mana pada sisi konsumen, menurut pengalaman pribadi saya, karena banyaknya pesanan yang didapatkan oleh penjahit, konsumen akan mendapatkan ketidakpuasan terhadap hasil jahitannya. Kenapa? Karena kewalahannya penjahit bisa juga menyebabkan estimasi pembuatan pakaian menjadi lebih lama dari waktu yang ditentukan. Hal ini sebenarnya bisa menjadi permasalahan tentunya bagi kita konsumen jika pakaian tersebut harus segera digunakan untuk acara tertentu. Sedangkan pada sisi penjahit akan berdampak pada penghasilan ataupun omset yang dimiliki dari dampak ketidakpuasan konsumen tersebut akibat jahitan atau estimasi yang tidak sesuai dengan yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Nah, dengan itu, solusi dari produk kami yaitu produk yang dikembangkan bernama Kode Jahit, di mana kita menawarkan bisnis di bidang jasa seperti menghubungkan antara penjahit dengan konsumennya dalam suatu aplikasi. Jadi kita sebagai pihak ketiga antara penjahit dan konsumen, di mana konsumen juga diarahkan kepada penjahit sesuai dengan kategorinya. Maksudnya dalam kategori pakaian karena tidak semua penjahit itu memiliki kategori pakaian yang sama. Menurut pengalaman pribadi, saya pernah menjahit yang memang niatnya untuk menjahit pakaian seperti pakaian kantor, tetapi ternyata tidak semua penjahit itu bisa menjahit dengan model pakaian kantor. Oleh karena itu, kenapa kita mengkategorikan pakaian-pakaian atau kategori model-model dalam aplikasi Kode Jahit ini. Nah, untuk menentukan model yang diinginkan oleh konsumen, mungkin kita bisa dengan konsumen datang ke penjahit atau sebaliknya penjahit datang ke konsumen. Nah, di sini dengan adanya COVID-19 berarti penjahit yang akan datang ke konsumen sesuai dengan alamat yang sudah ada di aplikasi. Dan seharusnya hal ini dapat berdampak positif bagi para penjahit terutama yang terdampak oleh pandemi COVID-19 dan pada lulusan fresh graduate. Kenapa pada lulusan fresh graduate? Karena kebanyakan lulusan fresh graduate tata busana itu biasanya dia langsung membuka butik dan kelihatannya biasanya akan kalah dengan mereka yang memang sudah terjun langsung lama di bidang itu. Oleh karena itu, mungkin aplikasi ini bisa membuka lapangan pekerjaan bagi lulusan fresh graduate tersebut. Yang selanjutnya, keunggulan pada aplikasi ini yang dapat ditawarkan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, diharapkan para konsumen untuk lebih mudah dalam mencari penjahit dengan harga yang terjangkau dan waktu yang lebih fleksibel. Kenapa lebih mudah mencarinya? Karena yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya, ketika kita membuka laman aplikasinya, itu akan ada beberapa kategori yang diinginkan oleh konsumen. Jadi konsumen tinggal memilih kategori seperti apa sih yang ingin mereka hasilkan melalui modelnya mereka itu. Yang kedua, waktu konsumen maupun waktu produsen dalam memproduksi juga lebih efektif dan lebih efisien. Karena di tengah pandemi saat ini kan konsumen maupun produsen itu tidak dapat bertemu. Nah, oleh karena itu mungkin akan lebih efisien waktunya dan lebih karena tidak perlu menunggu lama kita untuk bertemu gitu. Dalam aplikasi ini kita juga bisa menentukan rentang waktu, model maupun jasa pengiriman yang lebih efektif tanpa harus bertemu tadi.
Selanjutnya, yang keempat, pembayaran dari aplikasi ini juga bisa melalui uang kertas atau uang virtual seperti OVO, GoPay, Link Aja, dan lain sebagainya, maupun transfer dari bank yang dimiliki oleh konsumen ke aplikasi. Nah, selanjutnya ada bisnis model kanvas atau yang biasa kita namakan BMC dari aplikasi kode jahit ini, yaitu yang pertama Key Activities, di mana konsumen memesan layanan penjahit sesuai dengan kategori pakaiannya. Nah, itu seperti yang sudah dijelaskan bahwa ketika kita membuka laman akan ada kategori-kategorinya, maka konsumen bisa langsung memilih gitu. Kurir mengambil bahan yang dimiliki oleh konsumen sesuai dengan layanan konsumen. Sebenarnya di sini ada dua opsi, antara kurir yang mengambil bahan yang dimiliki oleh konsumen atau penjahit yang mengambil barang yang dimiliki oleh konsumen. Pokoknya sesuai dengan konsumennya ingin siapa yang mengambil bahan tersebut. Karena jika kurir yang mengambil bahan tersebut, maka konsumen perlu mendiskusikan model seperti apa yang dia inginkan dengan penjahit melalui aplikasi dan dengan melalui fitur chat yang akan disediakan dalam aplikasi kode jahit. Tetapi ketika konsumen menginginkan penjahit yang mengambil bahannya, maka itu penjahit dan konsumen kan sudah bertemu. Berarti bisa langsung mendiskusikan model seperti apa yang diinginkan oleh konsumen. Nah, step ketiga yaitu penjahit menerima bahan dan melihat sesuai dengan keinginan konsumen. Step yang keempat yaitu proses penyelesaian penjahit atas pesanan konsumen sesuai dengan jangka waktu yang disepakati. Nah, dari jangka waktu yang disepakati ini itu sudah didiskusikan di step ketiga atau step kedua sesuai dengan kurir atau penjahit yang mengambil sesuai dengan keinginan konsumen tadi. Nah, step selanjutnya yaitu proses pengantaran hasil jahitan yang dilakukan oleh kurir. Jadi kurir mengantarkan hasil jahitannya langsung ke konsumen. Dan yang step terakhir, konsumen akan menerima hasil jahitannya sesuai dengan pesanan, sesuai dengan model, sesuai dengan rentang waktu yang telah didiskusikan oleh antar penjahit dengan konsumen. Selanjutnya, BMC selanjutnya yaitu key partner. Di sini kita punya partner pemerintah. Di sini kita diniatkan untuk bekerja sama dengan pemerintah karena dengan latar belakang kita akan membuka lapangan pekerjaan khusus untuk anak lulusan fresh graduate tadi. Nah, key partner yang kedua yaitu pastinya penjahit, dan key partner yang ketiga adalah kurir atau lembaga kurir yang tadi mengantarkan untuk mengambil bahan dan mengantarkan bahan tersebut setelah jadi. BMC selanjutnya yaitu key resources, di mana data yang kita miliki itu adalah data riset hasil penjahit yang membutuhkan bantuan. Jadi data riset ini adalah data berapa banyak sih penjahit yang terdampak oleh COVID-19, berapa banyak penjahit yang menutup usahanya karena adanya COVID-19, dan sebagainya. Yang kedua ada data riset hasil fresh graduate. Jadi pada 1 tahun belakangan ini itu berapa sih fresh graduate yang belum memiliki pekerjaan, dan oleh karena itu kan kita bisa membuka lapangan pekerjaan melewati aplikasi ini. Selanjutnya yang BMCS selanjutnya value proposition, di mana penjahit akan memiliki omset yang tetap, tidak hanya dalam momen-momen tertentu saja. Terus konsumen akan mudah dalam mendapatkan penjahit sesuai dengan keinginannya, pasti. Lalu selanjutnya customer relationship, yaitu kita akan memberikan potongan harga saat hari besar nasional dan akan memberikan diskon pengiriman atau biasanya free ongkir gitu. Nah, BMC selanjutnya yaitu channel. Jadi mobile apps ini biasanya aplikasi ini bisa di-download menggunakan Play Store atau App Store bagi pengguna iOS, dan channelnya juga ada advertisement, jadi kita menggunakan iklan sebagai metode promosi dan juga sosial media untuk mempromosikannya juga. Selanjutnya ada customer segmentasi pasarnya yaitu masyarakat yang membutuhkan jasa jahit dan lembaga yang membutuhkan jasa jahit. Lalu ada cost structure. Cost structure ini adalah biaya yang dikeluarkan, jadi struktur biayanya. Pastinya ketika kita membuat aplikasi, ada biaya pembuatan aplikasi. Lalu ada biaya sosialisasi atau penyuluhan atas aplikasi. Karena di Indonesia itu sebenarnya banyak orang yang belum melek teknologi, maka kita mengadakan sosialisasi untuk penggunaan aplikasi ini. Lalu ada biaya ongkos kirim,
Dan yang terakhir ada biaya yang dikeluarkan untuk pemasangan iklan melalui sosial media atau lain sebagainya untuk metode promosi juga. BMC yang terakhir yaitu ada revenue stream, yaitu biaya yang kita dapatkan, di mana biaya yang kita dapatkan itu dari biaya tambahan dari konsumen atau fee dari pembayaran konsumen untuk aplikasi. Lalu ada biaya yang didapatkan dari iklan, jadi biaya yang kita dapatkan dari iklan oleh pihak lain. Lalu biaya yang terakhir ada pendapatan yang didapatkan dari bantuan pemerintah karena kita berniat untuk bekerja sama dengan pemerintah. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.